Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah air, aku berdiri. Sekalian, dan yang lebih saya hormati rekan-rekan wartawan, hari ini kita melakukan silaturahmi ya, dalam hal kajian hari akad di Askarima, di bawah pimpinan Pak Kiai Shihab, bahwa silaturahmi hari ini terkait dengan bahwa pesantren merupakan basis garda terdepan dan benteng terakhir terkait dengan degradasi moral bangsa Indonesia. Ini dimulai dari pesantren, di mana tadi sudah saya cek ada TK-nya, kemudian ada sanawiyahnya tinggi, dan semuanya adalah anak-anak kita yang hafidz Al-Quran. Dan namanya ilmu hafidz Al-Quran itu mendidik anak kita itu, satu, dia cerdas, yang kedua dia lebih kritis, dan yang ketiga lebih pintar gitu, karena akan timbul kreatif. Kita menyadari semua rekan-rekan sekalian, dengan adanya namanya media sosial yang bisa menembus batas dan waktu, yang dengan nilai detik dan menit, kita harus membentengi pesantren sebagai benteng. Karena di pesantren itu dididik tidak hanya ilmu terkait dengan duniawi, tetapi juga ilmu terkait dengan bekal nanti di akhirat. Sehingga mau tidak mau, pesantren kita sudah tidak terisolir lagi. Dia bisa berekspansi ke tempat lain, misalnya berwirausaha, misalnya bersosialisasi, mengikuti perkembangan zaman yang telah dilakukan di wilayah kita, khususnya wilayah Karanganyar. Dan ini sudah kita buktikan bahwa pesantren kita kerjasama dengan masyarakat sekitar, kemudian impor, bahkan mempunyai ekspor terkait dengan beberapa komoditas yang dilakukan oleh Pak Kiai Shihab dengan para santrinya. Dan saya mengimbau barangkali lewat media ini, mari kita mendidik anak-anak kita, tidak hanya di pesantren, tetapi juga di pendidikan-pendidikan lain, yang itu merupakan kunci fondasi daripada bangsa ke depan, terutama bonus demokrasi pada tahun 2045. Oke, 2024 nanti. Kita dimulai dari menciptakan rasa aman. Jadi apapun yang terjadi, kita sudah melalui COVID-19 kemarin yang sangat mencekam. Itu akan mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi keamanan, harga mas. Indonesia sudah berhasil. Kemudian Indonesia diuji lagi dengan demokrasi, yaitu pemilu. Dunia lain akan melihat apakah Indonesia mampu demokrasi kita aman dan damai. Pemilu sudah hampir kita lalui, ke depan pilkada. Saya berpesan lewat teman-teman wartawan, mari kita pemilu ini sebagai ajang demokrasi yang sehat, untuk tidak menyakiti. Kita harus terhormat. Siapapun putra putri bangsa Indonesia adalah putra putri yang nanti bisa memimpin daerah dan bangsa akan lebih baik. Karena terutama Jawa Tengah, karena Jawa Tengah punya azas namanya gotong royong, tepos liro, yang selalu kita junjung tinggi. Maka persatuan dan kesatuan harus kita jaga bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, tetapi kekeluargaan adalah merupakan asas kita bersama yang harus kita tumbuh kembangkan pada saat pemilu. Okay? Pak, terkait dengan pilkada, Gerindra sendiri sudah memberikan rekomendasi dengan gimana tanggapannya, Pak? Tanggapannya, ya saya baik-baik saja. Artinya sudah siap menghadapi pilkada jika nantinya ada. Siap. Okay. Kalau siap itu begini. Jadi intinya begini. Saya itu baru tadi malam bisa sambut. Jadi kalau jawab berat, saya intinya begini. Pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi gubernur Jawa Tengah? Jawaban saya. Jawabannya. Ya cukup ya. Aku buru-buru. Mengapa Quran sampai selesai?
tapi itu betul-betul ujian nasional yang detail ini. Ya, kita tetapkan bersama. Mana semangatmu? Kita ulangi sekali lagi. Haula wala quwata illa billah. Silakan. Dan ahlan wa sahlan di Oke. Nunggu ya. Masih jagoan kita belakang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.